Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 98 sampai 100. Inilah salah satu dasar atau dalil yang dijadikan pegangan oleh para ulama untuk membaca auzubillah di dalam salat sebelum membaca Al-Fatihah. Semalam telah kita pelajari apabila datang gangguan setan dalam salat, bisikan-bisikannya dan khayalan-khayalan yang dikhayalkannya, sehingga seseorang menerawang, mengimbara dalam salatnya, terkadang bisa mengakibatkan dia lupa apa yang sedang dibaca dan apa yang sedang dilakukannya. Maka ketika itu, untuk mengusir gangguan-gangguan setan seperti itu, Nabi ajarkan bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu meludahlah ke kiri 3 kali. Ini semalam yang telah kita jelaskan. Maka pagi ini, subuh ini, apa bedanya dengan baca na'udzubillah dengan sebelum membaca Al-Fatihah? Dengan membaca auzubillah ketika datang gangguan setan. Sebelum itu kita jelaskan. Kembali kita kepada ayat yang sedang kita baca tadi, atau yang telah kita baca tadi. Mengenai kapan atau di mana kita membaca auzubillah dalam salat. Kalau berdasarkan ayat tadi berarti sebelum membaca ayat atau sebelum membaca surat. Itu fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Quran, idza itu maknanya aratta. Berarti apabila engkau hendak atau akan membaca Al-Quran, maka segeralah berlindung kepada Allah daripada setan yang terkutuk atau yang dirajam. Kapan kita membaca surat atau membaca ayat di dalam salat? Itu setelah istiftah. Setelah kita baca doa atau zikir istiftah, baru kita baca Al-Fatihah. Sebelumnya tidak ada ayat, tidak ada satu surah. Karena yang kita lakukan sebelumnya pertama adalah takbir. Itu takbiratul ihram. Lalu baca doa atau zikir istiftah. Orang kita populer menyebutnya dengan iftitah. Baru baca Al-Fatihah. Itu makanya isti'azah atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu dibaca sebelum membaca Al-Fatihah, setelah membaca istiftah. Para ulama menyebutkan bahwa mereka memandang atau memahami membaca auzubillah sebelum Al-Fatihah itu termasuk sunat salat. Ini pendapat jumhurul ulama.
Sementara sebahagian daripada ulama-ulama menyebutkan seperti Ats-Tsauri, Ibnu Hazm misalnya. Mereka memandang bahwa membaca Auzubillah sebelum Al-Fatihah itu wajib. Jadi ada perbedaan pendapat. Kemudian apakah dikeraskan atau disirkan? Tidak disebutkan adanya riwayat bahwa membaca Auzubillah itu keras. Tapi dibaca sir, lambat. Cuma sebagian ulama memahami terkadang boleh dikeraskan untuk memberitahu atau untuk mengajarkan kepada makmum apa bacaan yang kita baca sebelum Al-Fatihah. Kembali persoalan ini masalah perbedaan pendapat. Kita tidak akan mengkaji perbedaan pendapat itu. Lalu apa gunanya kita membaca Auzubillah sebelum Al-Fatihah? Kalau tadi atau semalam kita jelaskan ketika kita diganggu, digoda, atau dirayu, diberikan bisikan-bisikan was-was oleh setan dalam salat kita sehingga kita bisa lupa, bisa tidak ingat atau tidak sadar kita telah dibawanya pikiran kita kemana entah kemana ya, raun. Maka ketika itu kita baca Auzubillah. Berarti Auzubillah ketika itu untuk mengusir setan. Kalau dia tak mengganggu. Sementara A'udzubillah yang dibaca sebelum Al-Fatihah ini khusus. Karena ada perintah. Yang pertama yang perlu kita jelaskan bahwa Al-Quran itu adalah hudan. Hudan lil muttaqin atau hudan linnas, petunjuk. Bagaimana supaya kita ini, hamba-hamba Allah ini lurus jalannya, benar. Maka setan tidak ingin dan tidak suka kita ini hamba Allah lurus jalannya dan benar. Bagaimana supaya orang-orang yang baca Al-Quran itu terhambat, terhalang daripada pemahaman apa yang dibaca, mengerti apa yang dibaca, menghayati apa yang dibaca, maka dia berusaha untuk mengganggu. Sehingga tujuan membaca Al-Quran itu tidak dapat lagi. Si pembaca tidak mengerti, tidak paham, tidak menghayati apa yang dibacanya. Karena setan datang mengganggu. Untuk menepis, menangkis hal-hal yang seperti itu, kita awalilah membaca surat atau ayat itu dengan Auzubillah. Supaya setan jangan datang mengganggu seperti itu. Kemudian dia, bagaimanapun dia berusaha memalingkan orang yang membaca Al-Quran. Sepanjang orang baca Al-Quran itu terus dia berusaha untuk bagaimana supaya orang jangan konsentrasi. Jangan fokus membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Al-Quran itu adalah obat, syifa'ul lima fis sudur, obat penyakit yang ada di dalam hati, di dalam dada. Maka supaya obat itu memang betul-betul masuk ke dalam dada dan mengusir, menghilangkan, melenyapkan penyakit, maka terlebih dulu dibersihkan hati itu. Dibersihkan hati itu daripada setan, bisikan-bisikannya, godaan-godaannya, rayuan-rayuannya. Ketika dia sudah menyingkir, artinya ketika tiba di gelas sudah kosong, sudah dibersihkan, baru masukkan air bersih. Kalau hati sudah bersih, hati tidak ada lagi bisikan-bisikan, was-was, bujukan-bujukan rayuan setan, sudah bersih, baru masuk obatnya. Itu Al-Quran. Jadi membaca Auzubillah sebelum baca
membaca Al-Quran atau sebelum baca surah atau sebelum baca ayat. Gunanya itu untuk menyingkirkan pengaruh-pengaruh setan, bisikan-bisikannya, bujukan-bujukannya, was-wasnya dari dalam hati. Karena apa yang akan kita baca itu adalah obat hati. Syifa. Kalau kita contohkan ya ibarat kita mengisi air yang jernih atau mau meminum obat. Gelas yang semula kotor, tidak bersih, kita bersihkan dulu sebersih-bersihnya. Kita singkirkan baun-baun, sisa-sisa yang menyebabkan gelas itu tidak bersih. Setelah bersih, baru kita masukkan minuman atau obat atau air lain yang bermanfaat. Kira-kira seperti itu sebagai gambarannya. Membaca auzubillah sebelum membaca Al-Quran atau sebelum membaca surat ayat, ya gambarnya seperti itu. Pertama, membersihkan gelas, itu membersihkan hati dari bisikan, godaan, rayuan, tipuan, perdayaan setan. Dengan apa dibersihkan? Dengan isti'azah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka diusirlah setan ketika itu. Setelah bersih, sama dengan gelas, setelah kosong dan bersih, baru diisi. Di sini apa? Isi hati obatnya. Obat hati itu Al-Quran. Nah, itulah dia syifa'ul lima fis sudur. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita membaca auzubillah sebelum membaca surah atau Quran atau ayat. Itu sebagai suatu isyarat, sebagai pertanda, indikasi bahwa apa yang akan kita baca itu adalah Al-Quran, firman Allah. Karena kita tidak disyariatkan untuk mengawali atau untuk memulai apa saja yang hendak kita baca dengan membaca auzubillah. Tidak satu pun. Kita peroleh penjelasan sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwa tidak ada kita dapati satu pun perintah, dalil, agar kita memulai membaca sesuatu dengan auzubillah, kecuali Al-Quran. Jadi ketika orang baca auzubillah, ketika itu orang paham ini Al-Quran yang akan dibaca. Kan? Kita ulang. Membaca auzubillah sebagai isyarat, sebagai petunjuk bahwa yang akan dibaca setelah itu adalah firman Allah. Supaya orang pun bersiap-siap. Supaya setan pun menyingkir. Saya akan membaca firman Allah, kalamullah. Hai setan, menyingkirlah. Dan para pendengar pun apabila kita baca itu bersiap-siap dah, supaya dia memasang pendengarnya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Supaya orang bersiap-siap mau mendengarkannya. Supaya dia nanti bisa menyimak, mendengar dan diam. Ini auzubillah. Sebagai aba-abalah. Pertama, aba-aba kepada setan, saya akan baca Quran, petunjuk Allah, menyingkirlah engkau ke sana. Juga untuk mengundang malaikat. Karena malaikat suka mendengarkan hamba-hamba Allah yang baca Al-Quran. Disampaikan begini, bahwa malaikat itu tidak mau semajlis ya. Semajlis itu seduduk atau sama-sama duduk dengan para setan-setan. Maka ketika di situ ada setan, malaikat tidak mau muncul di situ. Makanya kalau di rumah ada nanti hal-hal yang menarik setan untuk ke rumah, setan tidak mau masuk rumah. Malaikat tidak mau masuk rumah, malaikat rahmat. Ya kan? Nah, ketika orang hendak baca Quran, malaikat datang. Mereka ingin mulai menyimak, mendengarkan. Bahkan ada nanti namanya malaikat spesial. Mencari tempat-tempat di mana orang tadarus, membaca, mempelajari Al-Quran.
Nah, untuk menyambut kedatangan malaikat ini, baca auzubillah. Mengusir setan supaya malaikat datang. Malaikat apa? Malaikat spesial. Bukan berarti malaikat rakib atid. Yang selalu mengiringi kita, yang selalu berada di mana kita saja, di mana saja kita berada. Itu malaikat rakib atid atau kiraman katibin. Nah, ini malaikat spesial. Malaikat spesial yang datang. Kalau datang para malaikat, datang rahmat. Karena malaikat itu datang atas perintah Allah sebagai rahmat. Suasananya suasana adem, tenang, nyaman. Karena setan tidak ada. Dengan baca auzubillah sebagai isyarat, kita akan baca Quran. Supaya setan menyingkir, malaikat datang, orang-orang yang mendengarkannya pun bersiap-siap untuk menyimak, diam, dan mendengarkannya. Ini auzubillah. Di samping itu, membaca auzubillah sebelum membaca ayat atau Al-Quran juga memfaedahkan kepada bahwa memang setan tidak pernah henti-hentinya. Tidak pernah jemu-jemu dan bosan-bosan untuk terus mengganggu, menggoda, merayu, membujuk, merintangi, menghalang, menghambat orang-orang untuk beribadah kepada Allah, orang-orang untuk lurus jalannya, benar tindak tanduknya. Makanya digambarkan Nabi pernah membuat suatu garis lurus. Kata beliau, ini adalah jalan Allah, sabilullah, buat garis lurus. Lalu beliau buat garis ke kanan kiri. Kata beliau, setiap jalan ini ada setannya yang akan menarik orang dari jalan yang lurus. Ini kan gambarannya seperti itu. Maka setan tidak ingin kita dilurus jalan kita lurus. Dia ingin menarik kanan kiri. Jadi dia berusaha terus untuk menarik orang. Itu makanya dia berusaha untuk terus menggoda, merayu dengan berbagai macam cara yang disebut dengan khutuwatus syaitan. Khutuwat itu kan khatwah, langkah. Khatwah itu kan jarak antara dua kaki. Jamaknya khutuwat, langkah. Langkah itu dipahami oleh ulama, oleh sebagian ulama dengan metode, cara, kiat. Dia punya kiat-kiat, dia punya langkah-langkah, punya strategi, punya siasat untuk menyesatkan manusia, mengganggu manusia. Mentok di sini, ini cara lain. Gagal di sini, ini cara lain. Banyak khutuwatnya. Ada juga yang memahami khutuwat itu maknanya, nah memang setan itu memang selangkah demi selangkah, tapi pasti. Selangkah demi selangkah dia masuk menggoda manusia dengan perlahan-lahan. Tapi pasti itu. Atau memang dia punya langkah. Di mana saja kita ingin berbuat baik, dia melangkah ke situ. Nah, ini kan pemahaman para ulama. Karena dia tidak pernah jemu, tidak pernah penat dan bosan. Dia punya kiat, punya strategi, punya siasat, punya program yang sistematis untuk menipu memperdaya manusia. Di situ pentingnya kita membaca auzubillah ketika akan baca Quran, karena Quran itu petunjuk. Dia petunjuk supaya kita dapat petunjuknya. Quran itu nur supaya kita dapat cahayanya. Quran itu zikir supaya kita dapat ingat Allah. Quran itu furqan supaya kita dapat membedakan antara hak yang batil. Dan seterusnya begitu. Lalu dalam salat, ketika kita akan baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu adalah surat dan ayat, itu makanya kita mengawalinya dengan a'udzubillah. Jadi letaknya bukan sebelum takbir atau setelah takbir sebelum istiftah, tapi letaknya sebelum Al-Fatihah setelah istiftah.
kita disukai membacanya setiap rakaat atau setiap akan baca Al-Fatihah. Sementara ulama ada yang memahami dengan satu kali saja kita baca di awal rakaat sudah memadai. Yakfi, sudah cukup. Tidak perlu lagi kita baca setiap rakaat. Tapi kalau dibaca setiap rakaat, silakan. Silakan, tidak masalah. Dan itu bagus, kata mereka. Ini sekedar mengingatkan kita membaca Auzubillah. Ada juga orang sebelum salat dia membaca doa perlindungan kepada Allah sebelum takbir. Ada ulama-ulama yang menganjurkan seperti itu. Seperti ada orang baca Waqur Rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ay yahdurun. Itu kan surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 97 dan 98. Waqur Rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin. Dan katakanlah wahai Rabbku, wahai Tuhanku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu daripada hamazat, bisikan-bisikan, godaan-godaan, rayuan-rayuan setan. Wa a'udzubika Rabbi, dan aku berlindung kepadamu, kepada engkau wahai Rabbku, wahai Tuhanku, ayyahdurun, daripada kedatangan mereka. Datang mereka mengganggu, menggoda, merayu, memberikan bisikan-bisikan kepadaku. Ada ulama yang menganjurkan sebelum salat, sebelum takbir bacalah ini. Bahkan ada seperti Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Intinya beliau menganggap sunnah atau menganjurkan agar kita atau agar orang yang akan salat itu membaca surah An-Nas sebelum takbir. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Sebab itu dapat menangkis, menepis, mengusir was-was bisikan setan. Beliau mendasarkan kepada hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Membaca Qul a'udzu birabbin nas. Bahkan ada juga yang memahami bukan hanya surah An-Nas, tapi juga semenjak Qul a'udzu birabbil falaq, karena kedua-duanya disebut dengan al-mu'awwizataini. Dua buah surat yang bila dibaca ketika itu berarti kita telah memohon meminta perlindungan kepada Allah daripada keburukan, kejahatan, termasuk kejelekan, keburukan setan. Lalu beliau menganjurkan Imam Ghazali. Tadi sudah sebutkan kitabnya dalam kitab Bidayatul Hidayah. Beliau mensunatkan agar orang yang sebelum salat itu membaca surat ini. Menurut pemahaman sebagian ulama pula, karena tidak ada Nabi mengisyaratkan langsung, memerintahkan langsung dan menegaskan langsung. Sebelum takbir itu ada bacaan tertentu. Karena salat itu adalah muftatahah. Muftatahah itu kan dibuka. Dibuka, diawali dengan takbir. Jadi awal salat takbir, bukan, tidak ada bacaan lain sebelum itu. Jadi secara tegas, secara jelas, awal salat itu takbir. Tidak ada bacaan pendahuluannya. Akhirnya salam. Itulah salat. Salat itu kan hiya, aqwalun wa af'alun. Muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Maniyah. Ulama-ulama yang seperti ini memahami tidak ada bacaan tertentu katanya. Tetapi ada juga yang mengatakan tidak ada salahnya kita baca, tapi jangan dirutinkan. Dan jangan kita anggap harus begitu. Bila mana kita tidak
Bila mana kita tidak membaca, tidak salah. Tapi bagi siapa membaca, bagus. Kenapa? Karena setan memang tidak henti-hentinya. Semenjak kita berangkat dari rumah, datang ke masjid untuk salat, setan sudah mulai menggoda, merayu, membujuk, menghalangi, merintangi supaya orang jangan beribadah. Apalagi ketika akan salat. Bukankah hadis semalam kita jelaskan ketika azan setan itu lari, setelah azan datang lagi, ketika ikamat dia lari, setelah ikamat dia datang lagi. Nah, sebelum takbir dibaca qul a'udzu birabbin nas, atau dibaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, atau dibaca wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Ini pendapat-pendapat daripada kalangan-kalangan yang menganjurkan untuk itu. Lalu bagaimanakah sikap yang dipilih? Kalau saya memilih sikap tidak ada larangan membaca, tapi jangan dianggap harus seperti itu. Jadi saya memahami tidak ada larangan membacanya. Untuk itu bagi siapa yang ingin membaca isti'azah seperti qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, atau qul a'udzu falaq, qul a'udzu bin nas, atau membaca wa qur rabbi a'udzu bika minasy syaitan, kalau spesial dia untuk berlindung kepada Allah, tidak ada salahnya, asalkan jangan dia menganggap mesti seperti itu, harus seperti itu. Ini ajaran Nabi. Ini termasuk hal-hal yang dianjurkan sebelum salat, asalkan jangan dia menganggap seperti itu, silahkan. Sekedar untuk menghilangkan was-was, bisikan-bisikan, bujukan-bujukan dari setan. Kalau saya terkadang jika tidak konsentrasi, tidak fokus, atau datang Syria mengganggu, sebelum takbir saya juga berdoa kepada Allah, ya Allah luruskanlah niat saya. Itu bahasa Indonesia. Ketika saya merasa tidak ikhlas, misalnya ketika salat, atau ketika ingin jadi imam, ya dibaca itu, ya Allah ikhlaskan saya. Jangan sampai saya digoda, dirayu oleh setan. Fokuskan saya, pelihara dan lindungi saya. Allahu Akbar. Ketika itu, karena kita merasakan adanya sesuatu yang tidak beres dalam niat kita. Kita ingin fokus, ya silakan berdoa. Kalau anggapan seperti itu saja, bagus. Saya memandang bagus, silakanlah. Bagi orang ragu, bagi orang yang tidak fokus, doalah kepada Allah sebelum takbir. Bacalah qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, atau bacalah qul rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Tapi dengan catatan, jangan sampai kita memandang harus seperti itu. Karena tidak ada ketemu dalam kitab-kitab fikih adanya bacaan khusus, bacaan spesial sebelum takbir akan salat. Bahkan di kampung saya, barangkali kita sekampung, justru ada orang sebelum salat itu membaca bacaan tentu astagfirullah, auzubillah syaitan, bismillah. Ada aja seperti itu. Ditotohkan pula mulutnya ke mik, harus mengatakan astagfirullah. Masing-masing sesuatu kan ada pembuka. Pembuka salat takbir, tidak ada pembuka lagi yang lain. Pembuka umrah dan haji talbiyah, labbaika. Kan sudah ada pembuka-pembukanya. Jadi kalau tidak ada diajarkan kita kalimat pembuka, ya cukupkan apa yang diawali seperti itu. Jangan suka menambah-nambah. Kita khawatir menambah-nambah itu berbahaya nanti. Apalagi ini ibadah. Tapi kalau hanya sekedar doa, tidak masalah. Nah, ini. Dan kembali kita kepada apa yang kita jelaskan di awal tadi. Membaca auzubillah sebelum Al-Fatihah. Lalu ketika setelah Al-Fatihah, lalu membaca amin, itu ta'min. Ta'min adalah membaca amin. Ketika akan baca surat lagi, apakah perlu juga baca auzubillah? Nah, kalau kita pegang pendapat ulama, tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Kita sudah tadi mengawalinya sebelum Al-Fatihah. Kan itu sambungannya saja. Jadi ketika kita menyambung dengan ayat baru, tidak perlu kita baca auzubillah lagi. Karena tidak ada pembatas. Kita dianjurkan untuk membaca auzubillah ketika Al-Quran itu telah kita pisah dengan kata-kata lain, kalamun ajnabi, kata-kata asing. Misalnya begini. Kita baca auzubillah, lalu kita baca surah atau ayat.
Kemudian sedang asik membaca ayat atau surah, ada yang motong, ada yang bertanya, ada yang mengganggu, kita hentikan. Lalu kita bicara dengan orang itu. Kemudian akan menyambung lagi, auzubillah. Kenapa? Karena sudah diselipi, sudah dimasuki oleh kata-kata sebelum selain Al-Quran. Namanya kalam, ucapan asing, ucapan lain. Maka kembali kita awali dengan auzubillah. Karena sudah tidak ayat yang kita baca lagi. Berbeda dengan Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah kan amin, hanya amin pembatas. Amin itu kan doa. Waladhdallin, amin. Amin itu kan doa. Doa itu kan zikir. Itu tidak perlu kita baca auzubillah lagi setelah baca Al-Fatihah. Sama dengan Nabi SAW. Beliau itu ketika membaca ayat atau surah, bila beliau melewati ayat rahmat, beliau merahmat. Bila ada ayat memerintahkan untuk bertasbih, beliau tasbih. Bila ada ayat mengandung azab, beliau berdoa kepada Allah agar dipelihara daripada azab. Tapi tidak ada disebutkan beliau baca auzubillah lagi, karena itu zikir. Itulah pemahaman ulama bagi yang mencukupkan membaca auzubillah itu di rakaat pertama sebelum Al-Fatihah. Rakaat selanjutnya tidak perlu lagi, karena bacaan-bacaan di salat itu dianggap satu. Meskipun nanti dipisah, tapi pemisahnya adalah zikir dan doa. Contoh, setelah Al-Fatihah rakaat pertama, kita masuk amin, itu pembatasnya. Setelah baca ayat, kita masuk nanti Allah Akbar, itu pun zikir. Lalu rukuk. Di rukuk baca lagi, baca rukuk, subhanarabbil azim. Lalu ke atas, baca tasmiyah, semillallahirrahmanirrahim. Lalu di i'tidal. Kemudian duduk Allah Akbar. Kemudian baca doa, Rabbil Fikli. Kemudian sujud, baca Allah Akbar. Lalu ke atas lagi. Itu kan semuanya pemisah-pemisahnya lah zikir dan doa. Bukan kalam asing. Bukan perkataan lain. Tapi tetap dalam kandungan koridor zikir dan doa. Tidak perlu kita baca auzubillah lagi. Inilah pemahaman ulama. Maka siapa yang mencukupkan hanya membaca auzubillah di rakaat pertama sebelum Al-Fatihah sudah memadai. Tapi siapa yang ingin dan suka membaca Al-Fatihah setiap rakaat, silakan, itu bagus. Lalu apakah setelah amin kita baca auzubillah lagi? Tidak ada kita ketemukan riwayat. Cuman masih ada juga orang baca auzubillah. Bahkan bismillah dibacanya. Ada orang rutin membaca auzubillah dan bismillah setelah amin. Cuma kita tidak akan mengkaji itu panjang lebar dalam kesempatan ini. Karena kita fokus kita bukan ke situ. Dari penyampaian kita tadi dapat kita pahami bahwa auzubillah sebelum Al-Fatihah itu termasuk sunnah salat. Atau sebagian ulama mengatakan itu seperti As-Sawri dan Auza'i mengatakan itu wajib. Auza'i, As-Sawri, Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla mengatakan itu wajib dibaca sebelum Al-Fatihah. Jumhur ulama atau mayoritas ulama memahami sunat salat. Bisa baca keras, bisa baca sir. Tapi dikeraskan itu adalah saat-saat tertentu, keadaan-keadaan tertentu untuk mengajari makmum. Bacaannya bisa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa juga a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonirrajim. Bisa juga panjang. A'udzubillahi samii'il alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. 3 variasi. Pilih mana yang suka. Kemudian bacaan ketika kita diganggu, digoda, dirayu, dibujuk, dihalangi oleh setan dalam salat, itu situasi. Apabila seseorang diganggu oleh setan dalam salatnya, ya, dia bacalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu meludah ke kiri 3 kali. Jadi berbeda ini. A'udzubillah yang kita baca sebelum Al-Fatihah berbeda dengan A'udzubillah yang kita baca ketika kita digoda dan diganggu. Berbeda lagi nanti dengan A'udzubillah yang kita baca sebelum takbir. Masing-masing berbeda. Mudah-mudahan hal itu dapat kita pahami apa yang kita sampaikan di pagi hari ini. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi jama'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.